Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nur Khalifa. Saya dari Prodi D4 Kebidanan. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pendahuluan. Sejarah berkembangnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa pergaulan dan bahasa perdagangan di Nusantara. Sejak abad ke-7, perkembangannya lebih lanjut menjadi melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional dan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan materi 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Nomor 2, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa seperti dalam bahasa Jawa, ngokromo, atau dalam Sunda, kasar atau lemas, atau perbedaan bahasa kasar dan halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nomor 4, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Republik, ejaan Suewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Republik, dikenal juga sebagai ejaan Suewandi, diresmikan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini menjadi langkah awal dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, menggantikan ejaan warisan kolonial. Yang kedua, bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diadakan di Medan pada 28 Oktober sampai 2 November 1954 adalah perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus menyempurnakan bahasa Indonesia. Dalam kongres ini muncul gagasan untuk memperbaiki ejaan agar lebih sistematis. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto sebagai pengganti ejaan sebelumnya, menjadi pedoman ejaan bahasa Indonesia yang telah berlaku sejak tahun 1972. Yang keempat, menemui berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penelitian bahasa Melayu, kurangnya buku-buku iptek dalam bahasa Indonesia. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 1975. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia ketiga pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.